Warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih buat teman-teman. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Kali ini saya akan membahas ya tentang ilmu walet yang harus diketahui sebelum membuat gedung petani walet ya. Ini terkhusus yang belum membuat gedung dan yang sudah membuat gedung tetap optimis. Karena ini hanya masukan buat yang belum membuat gedung. Banyak sekali pertanyaan yang timbul dari kalangan petani walet yang ingin membangun gedung ya. Banyak yang bertanya bahwasanya lokasi yang tepat di mana bang? Banyak pertanyaan yang sudah beredar dan jawaban pun banyak beredar. Pasti salah satunya jawaban yang utama adalah di tempat pakan atau jarang yang membangun RBW atau bahkan tidak ada. Itu jawaban yang sifatnya udah meluas lah. Kali ini saya tidak akan membahas tentang itu. Kali ini akan membahas tentang ilmu yang banyak belum diberitahukan kepada petani walet, bahwasanya membangun gedung tidak hanya menentukan tempat ya. Benar menentukan tempat, tetapi karena kondisi tertentu dengan keadaan tertentu sehingganya kita harus tetap kalau ingin membangun ya di daerah yang populasinya banyak atau persaingan banyak, bahkan mungkin di tempat sentra karena tanah kita di situ, nggak mungkin kita akan membangun di tempat lain ya. Jadi intinya kali ini saya akan menjelaskan bahwasanya kalau persepsi saya dan daripada teman-teman di grup teman-teman yang punya petani walet, kita selalu edukasi dan bertukar pikiran. Bahwasanya sehingganya saya menyimpulkan dengan pikiran saya sendiri masukan daripada teman-teman yang beberapa gedung sudah mendirikan gedung teman saya itu, dengan sehingga kondisinya diceritakan dengan kita dan sehingganya saya dapat mengambil kesimpulan sebenarnya apa ilmu sesungguhnya untuk bisa kita membangun gedung di antara gedung-gedung teman-teman sehingga kita juga berhasil ya. Yang pertama yang harus kita ingat bahwasanya kita harus, sekali lagi sering saya bilang, harus melihat kondisi alam sekitar. Apa yang dimaksud dengan alam sekitar? Bukan hanya alamnya, tetapi tentunya pesaing gedung. Sehingganya banyak kita harus menentukan apakah saya akan membangun di sini atau tidak. Kita kembali lagi, mohon maaf nih, kembali lagi saya beberkan terus terang di sini. Kembali lagi kita harus melihat pesaing. Nah, ini masalah bisnis ya, bukan masalah daripada rezeki dari tangan Allah, beda lagi. Ini masalah persaingan. Jadi saya membahas masalah persaingan bukan antara manusia dan Tuhannya. Sekali lagi mohon disimak ya, karena kalau jalan pikiran kita dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala, keterangan saya ini tidak akan ketemu. Gitu ya. Jadi saya lanjutkan kembali. Ya, kita harus melihat satu titik kelemahan daripada gedung pesaing. Yang paling mudah kita lihat adalah yaitu konstruksi bangunan. Itu yang paling utama. Konstruksi bangunan, apakah yang pertama mengenai suhu. Kira-kira gedung saingan ini yang sudah banyak isi dan segala macam masih bisa nggak disaingi suhunya kalau saya membuat gedung. Nah, maksudnya mungkin dia dianggap aja intinya kita akan membuat nyaman, masih bisa nggak? Ya kita contohnya melihat dari luar saja. Misalkan gedung itu sudah rame, kemudian kita lihat apakah dia sudah melapisi asbes. Kalau tempat panas ya ini ya, tempat kondisi alam yang panas ya, apakah sudah pakai styrofoam, apakah sudah 2 lapis, sehingganya di situ kita bisa mengira-ngira. Nah kalau masih batu bata tok tanpa apa-apa, saya yakin bangunlah di sebelahnya yang sudah berkoloni itu, yang sudah ada isinya ya. Nah ataupun yang belum ada isinya, intinya gedung pesaing lah. Nah, sehingganya kita bisa membangun daerah tersebut. Dan jika sudah terpenuhi unsurnya, misalkan gedung pesaing kita sudah terpenuhi semua unsurnya, misalkan dari suhunya sudah dilapisi, nggak mungkin itu nggak dingin, nggak mungkin nggak sejuk. Berarti kita ke tahapan kedua, yaitu melihat konstruksi gedung. Ya, melihat konstruksi gedung yang kedua yaitu ukurannya.
apakah ukuran jumbo atau mini? Kalau sudah suhunya dapat gedung pesaing kita, kemudian ukurannya mini, bisa kita dengan menggunakan suhu yang sama, yang bagusnya, dan memakai gedung yang jumbo. Nah, ya. Dan kemudian kita kalau unsurnya udah gedungnya jumbo, suhunya bagus, apalagi titik kelemahan? Kita cari lagi yang ketiga, yaitu LMB kecil atau besar. Biasanya masih banyak peluangnya di situ. Banyak peluangnya di situ karena orang dulu yang sudah berhasil itu biasanya tidak memikirkan daripada perjalanan keilmuan teknik petani walet yang mendatang, yang akan datang. Makanya banyak yang 10 cm saja dikasih. Berhasil karena gedung itu udah 15 tahun yang lalu. Itu adalah peluang salah satunya. Sudah suhu kita bisa bersaing, kemudian RBW-nya kita bersaing, maka yang intinya kita melihat unsur apa kelemahan, masih ada nggak kelemahan di situ. Yang ketiga yaitu LMB. Jika LMB-nya masih kecil, kita bisa bersaing di situ. Tapi kalau udah besar, ini yang keempat yang sangat susah sekali kita prediksi karena tidak bisa dilihat dari luar, yaitu settingan yang kita share. Ya. Apakah mereka juga sudah bagus settingan di inap dan tariknya, suaranya sudah handal? Jika itu sudah terpenuhi di gedung saingan kita, ya ada yang masuk ke tempat kita. Ya, tapi ya intinya pasti akan lambat. Oke. Mungkin itu saja ya yang ya minimal gedung kita harus padan dengan gedung saingan kita. Itu aja kuncinya. Oke, itu aja petani walet ya. Tapi bagi yang sudah membangun, kita tetap optimis ya. Dan ada pesan-pesan nih ya buat petani walet Indonesia ya. Ini pesan-pesan moralnya ya. Jika kamu yakin bisa, maka kamu benar-benar harus bisa melakukannya. Dan jika kamu yakin tidak bisa, maka akan menjadi seperti itulah kamu. Karena persepsimu adalah realitamu dan jalan pikiranmu adalah jalan hidupmu. Ya, itu aja petani walet Indonesia. Mudah-mudahan seluruh Indonesia bisa sukses. Salam sukses petani walet Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.